Jadi kita akan belajar merumuskan resep sabun menggunakan aplikasi SoapCalc atau kalkulator sabun. Aplikasi yang saya pakai adalah ini, SaponiCalc ini. Nah, tampilannya seperti ini. Isinya seperti ini. Ini toolbarnya, receipt box, create receipt. Ini masih login ya. Nah, kita langsung aja masuk ke create receipt. Nah, untuk sabun batangan, alkalinya yang dipakai ini NaOH, kalau liquid ini KOH, kalau hybrid atau dual line jadi dua-duanya dipakai ini, pakai ini. Nah, kemudian supervetting. Supervetting itu untuk yang basic atau standar itu 5%. Apa itu supervetting? Supervetting itu adalah sisa lemak yang tidak dirubah menjadi sabun dari berat minyak yang digunakan. Nah, ini sekarang berat minyak oil weight. Satuan yang dipakai bisa ounces, pound, gram atau kilogram. Kalau di Indonesia biasanya paling sering pakai gram ini. Kita langsung masukkan 100 gram. Kemudian jumlah air, water, ini satuannya bisa berdasarkan lye concentration atau konsentrasi alkali. Jumlahnya antara 33 sampai 38% alkali. Atau dengan water lye ratio biasanya 2:1 atau percentage of oil. Ini prosentase air terhadap minyak yang dipakai. Lebih mudah pakai yang ini, lye concentration ini 33%. 33%. Kemudian fragrance. Fragrance ini adalah jumlah fragrance oil atau pewangi yang akan digunakan di dalam sabun. Paling mudah itu pakai ini. Persen dari minyak. Persen yang direkomendasikan itu biasanya 3%. Tapi tergantung karakter pewanginya sendiri ya. Untuk di resep ini kita pakai 0% aja. Lanjut, select oil. Nah, di sini kita milih minyak apa yang akan kita gunakan untuk jadi sabun. Banyak sekali pilihannya. Banyak sekali. Nah, tuh. Banyak sekali. Nah, yang paling umum kita pakai adalah coconut oil. Coconut oil ini juga macam-macam. Nanti akan saya jelaskan sendiri di video terpisah mengenai ini kenapa kok ada 76 derajat, 92 derajat, fractionated ini beda-beda nanti. Nah, kita pakai yang 76 derajat ini yang paling umum ya. Nah, ini kita mau pakai berapa persen? 100%. Nah, kita view receipt. Kita lihat. Nah, ini gambarannya. Jadi, tujuannya pakai SoapCalc ini adalah untuk menentukan jumlah ini. Jumlah alkali yang akan kita pakai. Karena tadi ini kita hybrid ya. Contohnya ini. Ini NaOH-nya 8,69 gram, KOH-nya 13,56. Nah, dengan rumusan seperti ini kita bisa melihat nanti hasil sabunnya seperti apa. Ini di sini, qualities. Nah, di sini. Nah, ini tadi itu kita pakai minyak kelapa. Hasilnya ini bubbly itu adalah jumlah busa atau seberapa dia bisa berbusa, busanya banyak. Cleansing itu gini, kalau kita habis sabunan terus dicuci terus ada rasa kesat, itu namanya cleansingnya. Jadi kemampuan dia membersihkan itu seberapa. Conditioning itu seberapa besar dia bisa melembabkan kulit. Nah, sama creamy ini teksturnya sabun ini bagaimana, creamy atau kering keras gitu. Nah, dan hardness ini kekerasan sabun. Ini hardness ini menentukan nanti seberapa awet sih sabun ini, apakah nanti kena air terus cepat habis, cepat lembek atau tidak. Nah, kemudian acid ini adalah asam lemak. Asam lemak ini terkandung dari minyak yang dipakai dari sabun ini. Nah, ini asam laurat, asam miristat, asam palmitat, asam setiarat, rinosineat, asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Yang tidak ada adalah asam urat. Jangan dicari, di sini tidak ada. Oke. Nah, kenapa kok kita harus pakai SoapCalc atau SoapCalculator? Karena untuk menentukan
alkali yang dipakai. Kenapa harus pakai rumus? Karena setiap minyak itu punya saponification value yang berbeda atau sap value yang berbeda. Ini kan tadi kita yang pakai itu minyak kelapa. Coba sekarang kita pakai olive oil. Kita sekarang coba pakai olive oil. Kita hapus coconut oilnya, kita ganti olive oil. Olive oil. Oh ya, tadi kan ini dual lye. Sekarang kita satu aja, satu lye aja. Nah, kita pakai yang NaOH. Superfattingnya sama. Ingat tadi ya, superfatting tadi adalah jumlah minyak yang tidak dirubah menjadi sabun oleh sejumlah alkali. Oh, ini sudah. Nah, ini olive kita pakai olive oil aja. Ini 100% sama kayak yang tadi. Pure sip. Nah, kan beda kan? Jumlah sodium hidroksida atau NaOH-nya beda sama tadi kalau kita pakai minyak kelapa. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan sap value atau angka saponifikasi pada setiap minyak. Nah, padahal dengan gramasi yang sama, dengan superfatting yang sama, maka hasilnya akan berbeda. Kualitas dari sabun yang dihasilkan juga berbeda. Tuh. Beda tadi dengan minyak kelapa, dia bubblingnya banyak. Dia bubblingnya di atas batang hijau yang ini. Batang hijau ini menunjukkan rekomendasi angka yang pas, angka yang direkomendasikan yang sesuai untuk kualitas sabun tadi. Nah, ini bubblingnya di bawah. Jadi kalau kita pakai minyak zaitun saja, maka dia tidak akan terlalu berbusa. Cleansingnya juga sedikit. Jadi kalau dibilas itu masih akan ada rasa-rasa kayak licin. Tapi kelebihannya adalah dia conditioning sekali. Jadi dia mampu melembabkan kulit. Terus creamy, jadi agak lembut gitu sabunnya, dan hardness. Sabun ini tidak akan awet gitu. Jadi untuk olive oil ini kalau dijadikan sabun batang dia akan cepat habis. Sekarang acidnya, asam lemak apa saja yang ada di dalam sini. Nah, ini gambarannya seperti ini. Oke, sekarang kita ke resep yang sudah jadi. Nah, ini contohnya. Kita contoh yang ini, baby soup aja. Baby soup ini terdiri dari resepnya yaitu olive oil dan coconut oil. Nah, dengan pakai rumus superfattingnya 5%, kadar NaOH-nya 33%, maka ini rumusannya seperti ini. Nah, kualitasnya karena ini campuran. Nah, ini akan jadi balance antara bubbly-nya, cleansing-nya, conditioning-nya, dan creamy sama hardness-nya sabun itu akan berbeda. Begitu juga dengan asam lemak yang dikandung dalam sabun tersebut. Nah, ini. Nah, kualitas sabun itu ditentukan oleh kandungan asam lemak yang ada di sini. Jadi asam laurat itu fungsinya supaya apa? Asam stearat itu fungsinya supaya apa? Nah, ini. Oke. Nah, gitu ya sekilas untuk perumusan resep sabun batang. Nanti kalau saya sudah siap untuk bikin sabun cair, nanti bikin video lagi. Oke, semoga bermanfaat.